Banyak orang yang berkeyakinan bahwa politik kita itu adalah politik serba kemungkinan. Sesuatu yang kelihatan tidak mungkin, rasa-rasanya itu bisa mungkin di negara ini. Tapi dalam konteks soal kemungkinan Anies Baswedan dan Kaisang bisa berkoalisi maju Pilgub, saya hakul yakin 100% rasa-rasanya ini sulit bisa diwujudkan. Ada 3 argumen. Pertama, saya kira ini persoalan residu Pilpres 2024 yang belum sepenuhnya hilang. Jadi Anies Baswedan dan para pendukungnya, kubu Amin secara umum, adalah mereka yang menuduh bahwa pemilu di 2024 ini adalah penuh dengan kecurangan-kecurangan. Kita tahu bahwa Anies ini adalah sebagai replika dari kubu oposisi, sementara Kaisang itu adalah replika dari kubu kekuasaan dan penguasa saat ini. Jadi dalam konteks itulah sepertinya sulit saya membayangkan elit-elit, mesin partai, dan pemenangan yang ada di inner circle Kaisang Pangarap itu akan menerima Anies Baswedan sebagai sosok yang akan berkoalisi dan maju bersama. Sebut saja misalnya Projo, yang kita tahu adalah organisasi yang paling dekat dengan Jokowi, tidak tertarik mendukung Anies dan lebih memilih Ridwan Kamil. Gerindra sudah menutup pintu kepada Anies dan lebih memilih Ridwan Kamil. Demokrat apalagi, beberapa waktu yang lalu mereka mengatakan Anies itu sudah wassalam bagi mereka. Itu yang saya kira menjadi penegas betapa memang ini bagian dari residu dari pemilu Pilpres 2024 yang saya kira masih cukup membekas. Argumen yang kedua, kalau kita membaca argumen-argumen secara umum elit-elit pendukung Kaisang, saya kira adalah mereka yang memang sepertinya tidak terlampau happy ya, menerima Anies sebagai bagian dari koalisi mereka. PSI terkesan tidak surprise, PSI terkesan tidak happy ketika misalnya ada isu dan kemungkinan koalisi antara Kaisang dan Anies. Mestinya orang kalau bahagia, dia langsung mendatangi Anies dan kemudian mengajak koalisi bersama. Tapi nyatanya itu tidak dilakukan oleh PSI. PSI terkesan sangat diplomatis dan terkesan sangat menghindari untuk mengiyakan kalau Kaisang dan Anies akan berkoalisi. Nah yang ketiga, pada level grassroots ya, bahwa para pendukung Kaisang dan pendukung Anies sampai hari ini itu sulit untuk ditemukan satu sama yang lainnya. Apapun judulnya, Kaisang itu adalah replika politik dari kekuasaan saat ini, yaitu replika dari Jokowi dan replika dari kekuasaan politik Prabowo dan Gibran untuk 5 tahun yang akan datang. Begitupun dengan Anies adalah replika dari kubu oposisi yang saya kira belum menerima bahwa kekuasaan politik yang diraih di Pilpres 2024 adalah penuh dengan kejujuran, penuh dengan transparansi dan keterbukaan. Jadi dalam konteks inilah sepertinya bahwa Anies dan Kaisang sulit untuk bisa diwujudkan. Tapi kalau duet ini bisa terwujud saya kira luar biasa. Saling melengkapi, 2 kutub bisa saling bertemu dan bisa dipastikan bahwa Anies Baswedan dan Kaisang relatifly kemungkinan akan memudahkan pertarungan secara politik. Tapi ini andai-andai yang saya kira dalam banyak hal akan menemukan kesulitan.